membunuh si korban ini dengan sangat sadis dan bengis. Kalau orang Aceh itu gemar membunuh. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Guys, beberapa hari ini viral video orang yang menangis histeris. Saya ingin menceritakan dulu ketika saya melihat video itu. Jadi pas pertama melihatnya saya tidak ada timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu. Jadi saya scroll aja ke bawah. Jadi semakin kesini, semakin hari video ini semakin menunjang. Akhirnya saya pun membuka kolom komentar dan melihat isi komentar. Ternyata saya sangat kaget, ternyata orang ini menangis histeris karena ada kaitannya dengan kasus pembunuhan, dan yang menangis histeris ini adalah keluarga si korban yang dibunuh. Karena ada kaitannya dengan kasus pembunuhan, pastilah yang melihatnya pasti akan timbul rasa penasaran penyebab kronologis terjadinya pembunuhan. Akhirnya saya cari tahu, ternyata yang membunuh ini sama-sama orang Indonesia yang berada di Malaysia. Orang yang menangis secara histeris ini adalah keluarga dari orang yang dibunuh. Jadi si yang dibunuh ini adalah adik dari orang yang menangis histeris ini guys. Jadi yang menangis histeris ini adalah si kakak dari si korban. Ternyata lagi-lagi guys, terjadinya lagi kasus pembunuhan ini gara-gara pengaruh narkoba. Maka dari itu guys, ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita dalam menanggapi tentang narkoba ini guys. Jadi buat kalian yang berpikir kalau menggunakan narkoba itu untuk membuat hidup lebih santai, lebih rileks, sudahlah guys. Itu hanya opini yang penuh dengan kebohongan. Kasus pembunuhan ini bisa menjadi gambaran lagi dan lagi kalau narkoba itu hanyalah mempengaruhi kriminal yang sangat tinggi. Jadi marilah sama-sama kita guys, dari kasus pembunuhan ini untuk mengambil hikmahnya juga. Sesuatu yang memang berkaitan dengan narkoba ini memang tidak ada bagusnya guys. Hanya ada hal-hal yang sangat negatif. Bahkan nyawa orang pun di mata orang yang bernarkoba itu tidak ada harganya. Seperti halnya kasus pembunuhan ini. Sebelum kita melanjutkannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kau bukan hanya kekasih hatiku, di mataku kau arti cinta yang sesungguhnya. Kau telah mengisi hari-hariku, teruskanlah engkau begitu hingga dunia tak bermentari. Jadi guys, kronologis terjadinya pembunuhan di Malaysia ini yang dialami oleh seorang TKW Indonesia dan yang membunuh pun orang Indonesia juga. Jadi si korban dan si pelaku ini tinggal di satu rumah. Hanya saja beda kamar, bisa dibilang sewa kamar gitu guys. Jadi korban dan si pelaku ini kamar mereka itu bersebelahan. Si korban ini tinggal bersama kakak dan beberapa kawannya, dan si pelaku ini tinggal bersama istri dan anaknya. Jadi menurut beberapa sumber dikatakan kalau si pelaku ini sebelum hari kejadian pembunuhan ini terjadi, dia terjadi cekcokan dengan istri sehingga istrinya minggat dari rumah itu guys. Banyak orang yang mengatakan kalau si istrinya ini minggat dari rumah tersebut karena tidak tahan dengan tingkah laku suaminya guys. Karena suaminya ini seorang pecandu narkoba, sering terjadinya KDRT. Jadi pada hari kejadiannya, si korban ini sedang sendirian di kos. Karena si kakak dan si kawan yang satu kamar dengan mereka keluar dari kamar itu untuk mencari makanan guys. Karena si pelaku ini satu dinding dengan kos si korban, jadi dia tahu betul waktu kakaknya keluar dari kamar kos tersebut guys. Karena diketahui oleh si pelaku ini kalau si korban sedang sendirian, akhirnya dihampirilah ke kamar kos si korban ini guys. Dan mungkin si pelaku ini menghampiri si korban ini sedang dalam keadaan pengaruh narkoba. Ada yang mengatakan begitu ya guys. Dan ada juga yang mengatakan kalau si pelaku ini sedang hypersek guys, jadi ingin memperkosa si korban. Terjadilah cekcokan antara si korban dan si pelaku ini di kamar kos si korban ini guys. Bisa dibilang pemaksaan pemerkosaan yang dilakukan oleh si pelaku ini terhadap si korban, hingga si pelaku ini pun membunuh si korban ini guys. Si pelaku ini membunuh si korban ini dengan sangat sadis dan bengis guys, seakan-akan nyawa orang itu sudah tidak ada harganya lagi. Sumpah guys, gue nggak bisa ngatakan apa-apa ya guys. Entah kenapa di zaman sekarang ini nyawa orang itu nggak ada harganya lagi guys. Orang itu sekarang sangat gampang menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini lagi-lagi dikaitkan dengan narkoba guys dan hypersek. Orang yang hypersek itu biasanya sering menonton film-film dewasa. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang belum pernah mendekatkan diri dengan narkoba ataupun mencoba hal-hal yang berbau narkoba, alangkah lebih baiknya jangan pernah kalian dekatkan guys. Karena inilah bukti nyata orang-orang yang telah menggunakan narkoba. Dia membunuh, menghilangkan nyawa orang lain
tanpa pamrih, tanpa kasihan. Dan guys, si korban ini berasal dari Medan, dari daerah Tanjung Balai, dan si pelaku ini masih menjadi polemik dan ada yang bilang dia orang Aceh. Berarti sama seperti suku saya sendiri orang Aceh. Kalaupun memang dia orang Aceh, saya sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Saya sendiri sangat mengutuk kejadian ini dan berharap tidak pernah terjadi lagi. Dan ada sebagian orang yang mengatakan dia orang yang menetap di Aceh, tapi dia bukan asli orang Aceh. Kalaupun memang dia asli orang Aceh, apa yang bisa dikata guys? Rambut boleh sama hitam, namun pikiran orang itu jelas sudah beda guys. Jadi tidak bisa kita melihat satu orang kemudian menyimpulkan semua orang itu sama. Jadi bagi kalian yang menyimpulkan kalau orang Aceh itu gemar membunuh, itu tidaklah benar guys. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika konten saya bermanfaat dan memotivasi kalian.